Shalom, kembali lagi bersama POD. Saya dengan Charles dan saat ini saya bersama dengan narasumber kami yang sudah hadir di POD. Dan saya perkenalkan yaitu dengan Pak Bro. Gimana Pak Bro? Dengan Bro siapa? Patar, Bro Patar. si haloho, Sila? si haloho. Si Haloho. Bener gak nih Betul. Si Haloho. Yes. Oke. Bro Pantar si Haloho. Oke. Kita di sini akan membahas perihal bagaimana sih kehidupan Bro Pantar. Kita akan membahas tentang bagaimana sih arti keselamatan buat Bro Pantar dalam kehidupan hari demi hari bersama dengan keluarga maupun pribadi. Dan sebelum kita mulai, saya mengundang teman-teman semua untuk like, subscribe, dan share video-video ini supaya menjadi berkat buat semua. Kita akan mulai dengan narasumber kami di POD dengan Bro Pantar. Gimana kabar Pak Bro? Baik, Bro Baik. Charles. Shalom. Halo Pak Bro. Oke. Pak Bro, bisa ceritakan tentang Bro Pantar sehari-hari seperti apa, kegiatan seperti apa? Oke, baik. Saat ini saya memang banyak di dalam pelayanan, khusus di dalam pelayanan penginjilan melalui healing. Penginjilan dan melalui healing. Oke. Dan juga ada sedikit bisnis kecil yang sedang gitu. kita jalankan. Oke. Ya. Penginjilan dan healing ini apakah ada suatu komunitasnya atau memang pribadi? Saat ini masih pribadi. Oh, masih pribadi. Ya, bersama dengan keluarga, Oke. istri dan anak-anak. Kalau boleh tahu healingnya bisa dijelaskan seperti apa? Oke. Saya percaya banyak orang yang belum mendengar kabar baik atau kabar keselamatan. Oke. Dan itu adalah tugas buat kita setiap orang percaya. Oke. Dan dari berbagai hal, dari berbagai sumber yang saya cari dan dari berbagai seminar yang saya boleh ikuti, menurut saya untuk penginjilan adalah akan lebih efektif atau lebih cepat bisa diterima, yaitu melalui healing. Karena ketika orang boleh menerima healing, instant healing, kesembuhan atau mukjizat, maka firman itu akan lebih mudah diberitakan dan mereka pasti akan dengar. Wow. Oke. Nah, untuk healing ini apakah hanya dikhususkan dengan orang tertentu atau memang bisa diikuti oleh semua orang? Atau Bro Pantar datang ke semua orang, bukan hanya orang-orang Kristen? Untuk pelayanan ini kita ke semua orang. Ke semua orang. Ke semua orang. Bukan Dari hanya berbagai orang agama, bukan hanya orang Kristen. Oke. Ke rumah-rumah kah atau ke jalan atau ke gereja? Boleh bisa dijelaskan? Pelayanan ini healing on the street. Jadi dimanapun Tuhan bawa, di jalan, di pasar, di mall, di stasiun, di perkantoran, ya kita lakukan itu. Oh gitu. Ya. Oke. Nah, kita coba gali lebih dalam lagi ya Pak Bro. Healing kan berarti berhubungan dengan keselamatan. Betul. Oke. Bisa Pak Bro jelaskan, menurut Pak Bro ini keselamatan itu seperti apa sih? Keselamatan yang saya pahami sebelum saya terjun di dalam pelayanan healing, yaitu hanya sebatas memang hidup kekal, masuk surga. Oke. Dan itu yang saya pelajari di dalam pendidikan kerohanian saya sejak masuk di anak-anak sampai sudah 2007 saya baru mulai pelayanan ini. Tapi saya tahu pasti bahwa itu adalah bagian daripada orang percaya 2004. Jadi ada satu peristiwa yang memang membawa saya untuk terjun di dalam pelayanan tersebut. Nah, ini menarik nih. Coba dari 2004 awalnya, Ya, dan fokusnya 2007 mulai fokusnya. Ya. Atau bagaimana? Atau terbalik? 2017, sorry. 2017. Ya. Oke. Bisa diceritakan awal 2004-nya sampai 2017-nya dan sampai sekarang. Oke, mungkin saya cerita dari awal dulu ya. 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 Jadi saya dilahirkan memang dan dibesarkan dari keluarga Kristen. Papa saya seorang majelis di salah satu gereja dan saya aktif di dalam pelayanan sejak SMP, SMA saya ada di pelayanan kerohanian. Oke. Oke, lalu masuk perkuliahan juga saya aktif juga di bidang kerohanian dan sampai ke kuliah bekerja saya lupakan di pelayanan gitu karena memang berbagai kesibukannya. Sampai satu waktu di 2008 akhir atau 2009 awal
ada satu kekosongan di dalam diri saya. Itu saya mencari, rasanya ada sesuatu yang kosong, ada sesuatu yang kurang gitu. Akhirnya saya mendatangi salah satu gereja di sekitar rumah saya di daerah Tebet, dan saya masuk di dalam gereja itu dan saya beribadah di tempat itu. Dan saya masih tetap beribadah di tempat gereja sebelumnya, dan itu 2 kali sampai tahun 2000 itu saya putuskan untuk saya ada beribadah dan melayani di gereja tersebut. Dan pemahaman saya tentang keselamatan, seperti saya katakan tadi, itu hanya bicara hidup kekal, hanya bicara untuk saya. Oh ya, saya orang Kristen, saya baca firman, saya hidup terima keselamatan, udah beres gitu. Sampai satu waktu tahun 2004 saya ada di dalam pelayanan, ada seminar dan sekaligus KKR di Kelapa Gading Sport Center tahun 2004. Waktu itu saya mendapat bagian tugas pelayanan asar. Jadi itu 3 hari, pagi saya melayani sebagai asar di seminar, lalu malam saya melayani sebagai asar juga untuk KKR. Nah, di hari pertama itu setelah melayani pagi sampai sore, lalu break sebentar, lalu masuk dalam pelayanan KKR, saya melayani asar itu menyambut tamu untuk tamu-tamu biasa. Gitu. Karena ini KKR artinya memang ada pintu tertentu yang khusus buat orang-orang yang sakit, yang ingin dilayani khusus, yang ingin didoakan oleh hamba Tuhan. Artinya ada jalur tersendiri untuk orang yang sakit dan ada yang jalurnya tidak Umum. sakit, umum seperti itu ya. Oke. Ya, saya ada di umum. Ada di umum. Ya, tapi ketika saya lihat pintu itu tidak ada yang melayani, hati saya tergerak, hati saya terbeban. Masuk ke pintu yang buat khusus orang sakit. That's right, ya. Oke. Gitu, saya melayani di situ, saya bawa pasien, ya kan, yang menggunakan kursi roda, yang menggunakan tongkat, ya kan. Lalu ada yang buta, ada yang apa, banyak gitu. Kita layani, kita bawa dia di sebelah kanan panggung, gitu. Lalu entah bagaimana hati saya itu terdorong untuk ada di kelompok yang sakit gitu. Setelah banyak, setelah mulai, hati saya ada di situ, akhirnya di situ. Nah, hamba Tuhan ini berasal dari luar negeri, dari Argentina, ya kan, beserta tim. Lalu ibadah KKR dimulai, lalu saat mendoakan, mereka mendoakan. Tim dari hamba Tuhan ini mendoakan pasien-pasien yang ada. Dan Bro Charles tahu, 43 tahun saya menjadi orang percaya. Saya Kristen. 33 tahun, ya kan, 2004. 33 tahun saya menjadi orang Kristen. Di situ kali pertama saya lihat orang buta melihat. Itu kali pertama saya melihat orang lumpuh berjalan, yang datang pakai tongkat, nggak pakai tongkat lagi. Kan saya melihat itu karena saya yang membawa mereka masuk, gitu. Dan di situ hati saya tergerak. Saya malu dong. Ini tim mendoakan, masa saya diem-diem aja. Saya nggak tahu, akhirnya saya nggak ada arahan begini, saya ikutin aja doa. Tapi saya doain dalam hati gitu. Entah apa yang saya doakan saya nggak tahu. Pokoknya saya gengsi lah, yang lain pada doain, masa saya diem aja gitu. Oke. Dan itu luar biasa, ternyata mukjizat itu terjadi gitu. Wow, Tuhan, keren nih, dahsyat nih. Selama ini saya nggak tahu nih. Pemikiran pemahaman saya, ya Alkitab, kisah di dalam Kisah Para Rasul, kesembuhan, mukjizat, itu hanya cerita Alkitab saya pikir gitu ya. Dan nggak terjadi lagi saat-saat ini di muka bumi gitu. Tapi dengan peristiwa itu saya bisa lihat. Dan saya ada kerinduan. Tuhan, aku pengen dong merasakan. Aku pengen dong menerima mukjizat. Ya kan? Kerinduan udah nggak berapa lama, hanya hitungan menit, tiba-tiba hamba Tuhan itu bilang begini. Hamba Tuhan itu bilang begini. Bapak Ibu Saudara yang ingin dirindukan, yang ingin disembuhkan dari sakit yang berhubungan dengan mata. Bro Charles tahu, 2004 saya menggunakan kacamata. Dimulai dari tahun 1991. Karena apa tuh? Ya minus memang. Oke. Ya kan? Minus. Karena waktu itu saya masuk kuliah, lalu tahun bertambah, minusnya bertambah ya. Iya. Jadi 13 tahun saya menggunakan kacamata. Lalu entah bagaimana waktu ada panggilan itu, saya pikir, saya nggak ada masalah. Itu kacamata biasa buat saya gitu. Akhirnya ada panggilan itu, saya lari ke tengah. Altar call tuh. Gitu. Saya berharap, ya ini hamba Tuhan dari luar negeri, keren dong kalau saya didoakan begitu ya. Ditumpang tangan gitu. Saya berharap begitu. Karena yang lain-lain saya lihat juga begitu. Namun apa yang terjadi?
Ternyata hamba Tuhan itu enggak datang, dia tetap di depan mimbar, dia cuma bilang begini, engkau yang pakai kacamata, kuasa sudah ada padamu, gunakan kuasa itu. Saya nggak ngerti, saya nggak paham waktu itu, tapi ya udah saya belajar taat. Sekarang buka kacamatamu, lipat, kantongin, terus lalu letakkan tangan Bapak Ibu Saudara ke bagian mata, lalu katakan, oleh kuasa bilu-bilu darah Yesus, aku sudah disembuhkan, mataku sudah kembali normal. Wow. Lalu saya lakukan. Setelah itu, ya sudah. Saya agak kecewa memang bro di situ. Oh cuma gini doang gitu perasaan saya. Cuma gini doang. Gitu kan? Maksudnya kecewa seperti apa? Saya nggak didoakan. Saya cuma disuruh doakan sendiri. Artinya pendetanya tidak menyentuh Iya. Pablo gitu seperti Pendoa yang lain juga nggak menyentuh. Oke. Dia cuma menyentuh. Ada beberapa yang disentuh tapi kok saya enggak gitu. Cuma ya udah karena saya masih di situ juga masih terlalu awam untuk namanya ibadah kesembuhan. Ya udah, akhirnya saya balik ke posisi saya. Sampai waktu itu dalam perjalanan saya bawa kendaraan dengan teman-teman dari Tebet, ya kan, dari Kelapa Gading menuju Tebet. Saya nggak sadar, justru teman-teman yang di mobil saya itu yang sadar. Dia bilang, "Bang, kok nggak pakai kacamata?" Karena mereka tahu selama ini saya harus pakai kacamata. Oke. Apalagi perjalanan malam bawa kendaraan, gitu. Oh iya, wow. Saya dengan spontan, saya bilang, wah saya ini sudah disembuhkan, saya tinggal mujizat. Saya teriak-teriak itu sambil membawa kendaraan, ya cukup histeris gitu. Wah, kapan? Ya, tadi. Saya bilang begitu, tadi. Ternyata temen ini ada juga yang pakai kacamata, cuman dia nggak maju gitu. Saya bilang, wah amazing buat saya gitu waktu itu, luar biasa. Nah sejak hari itu, saya selalu bicara tentang kesembuhan, mujizat, nyata gitu. Tapi saya belum terlalu tahu dasarnya. Sampai akhirnya di situ saya udah mulai masuk di dalam pelayanan healing, tapi nggak khusus. Dan saya masuk juga dalam mendalami pelayanan ini di 2017 sudah mulai aktif gitu ya. Dan akhirnya saya juga ada masuk di sekolah Alkitab, salah satu sekolah Alkitab. Di situ lebih lagi saya diteguhkan gitu bahwa keselamatan, ya kan, itu bukan hanya bicara hidup kekal, mati masuk surga. Tapi keselamatan di dalam bahasa Yunani dibilang sozo. Yes. Artinya komplit, paket komplit. Paket komplitnya bukan hanya bicara keselamatan, hidup kekal masuk surga, tapi juga sewaktu ada di dunia kita menerima kesembuhan. Ya kan? Yes. Dia yang rela menjadi miskin untuk kita menjadi kaya. Artinya ada penyediaan Tuhan di dalam kehidupan setiap orang percaya. Dan juga di dalam Kisah 1 ayat 8 katakan, kuasa ada padamu, Roh Kudus disurahkan. Jadi saya baru menyadari di situ, melalui sekolah itu saya menyadari bahwa ketika saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bahwa sesungguhnya Roh Yesus itu ada di dalam diri saya. Yes. Dan Roh itulah yang bekerja di dalam diri saya, Roh itulah yang menggerakkan saya, dan saya mengikutinya, saya meresponinya. Dan kuasa itu udah ada. Dan itu terus saya pakai baik untuk diri saya pribadi maupun juga untuk pelayanan-pelayanan itu. Dan memang pelayanan ini masih belum besar, tapi puji Tuhan anak saya yang nomor 1 juga sudah bisa, sudah mulai ada keberanian. Itu. Oke. Nah, yang membuat saya interest atau tertarik ini perihal waktu Pak Bro bilang, kok saya nggak maju nih, nggak didoakan oleh pendeta nih, Ya. tidak ditumpangin tangan seperti Ya. itu kan. Nah, itu Pak Bro tadi bilang kan bahwa iya kenapa ya, kok saya nggak didoakan, kecewa nggak didoakan, Ya. nggak segala macamnya. Tapi ada satu kata Pak Bro tadi bilang bahwa ada kuasa di dalam kita. Yes. Artinya kan bahwa Pablo sudah paham dong bahwa apa yang menjadi kesaksian Pablo walaupun tidak didoakan atau ditumpang tangan, tapi Pablo sembuh. Ya. Artinya bahwa Pablo mengerti ada kuasa, ada otoritas dalam kita. Saat itu jujur saya belum. Oh, saat itu belum. Ya, saya cuma belajar taat aja, ngikutin aja begitu. Ya udah saya lakukan gitu. Oke. Dan itu juga memakan waktu untuk saya mendalami lagi. Oh iya ya ada kuasa ya. Oh iya ya ada otoritas ya.
Oh iya, ada dominion ya pada kita orang percaya. Saya butuh waktu untuk mengerti hal itu. Iya, Yang awalnya tidak mengerti. iya, Oke. Dan puji Tuhan, sekarang totally mengerti. totally mengerti. Totally Saya paham. mengerti. Karena kita adalah orang percaya. Iya, Orang percaya artinya bahwa roh Tuhan ada dalam kita. betul. Roh Tuhan dalam kita adalah roh yang berkuasa Yes. dan kita diberikan otoritas Ya, untuk mampu berkata-kata dengan baik, ya, berkata-kata mengusir sakit penyakit betul. dan berkuasa dalam setiap perkataan kita yang keluar. Betul. Oke. Dan saya percaya bahwa setiap kita orang percaya sudah punya kuasa, Betul. punya otoritas dari Tuhan. Betul. Oke. Bagaimana dengan keluarga, Pablo? Kan Pablo bilang bahwa ikut pelayanan healing, otomatis pasti pergi keluar Ya, bersama dengan atau sendiri atau bersama dengan komunitas. ya. Bagaimana tanggapan keluarga di saat Pablo harus meninggalkan mereka Saya untuk pergi pelayanan? pergi pelayanan. Saya menanamkan kepada keluarga saya dan puji Tuhan istri anak-anak saya juga sudah sepakat, sudah setuju bahwa memang ada satu mandat, ada satu tugas yang Tuhan berikan. Oke. Ya kan? Sembuhkan yang sakit, beritakanlah Injil. Tanda-tanda ini menyertai orang percaya, Markus 16. Jadi itu yang saya share ke anak-anak saya dan saya mengajak istri anak-anak saya. Kadang istri juga, saya juga ikut, anak saya juga ikut. Yang nomor satu sudah mulai berani berjalan sendiri. Ya kan, saya hanya lihat dari belakang, saya ikutin, saya bilang, kamu doakan yang itu, dia melangkah, ya kan, lalu dia mentumpang tangan, saya lihat dari jauh. Yang kedua memang belum, gitu, tapi saya terus mengajarkan gitu. Nah, ini yang menarik nih. Apakah ada penolakan? Pernah ada terjadi penolakan terhadap orang yang didoakan? Oh ya, Seperti apa? Seperti apa? pasti ada penolakan, ya kan, mereka nggak mau didoakan. Ada pengalaman saya. Apakah frontal berbicara, oh saya nggak mau, atau memang dia hanya, ya sudah doain aja, seperti itu? 95% yang saya ingin doakan, kalau mereka benar-benar sakit, mereka menerima. Sekalipun mungkin itu hanya sakitnya ringan, Oke. gitu ya. Dan ada memang yang tidak sakit, mereka menolak, saya nggak perlu didoakan. Itu saya ingat waktu itu di mall, Oke. ya kan, di mall di Kota Malang, Oke. ya kan. Saya juga adakan di Kokas, ya kan. Itu sebelum saya masuk keluar juga saya menerapkan itu di rumah tangga. Karena tadi bro bicara keluarga ya. Iya, iya, iya. Ya. Nah, itu saya juga pakai. Ya, saya bilang sama istri anak-anak saya, kuasa itu ada atas kita. Waktu kita sakit, jangan langsung ke rumah sakit. Ya Oke. kan? Jangan langsung ke rumah sakit, tapi pakai dulu kuasa otoritas itu. Saya punya testimoni, pernah satu waktu saya beli jambu ya, jambu kelutuk gitu ya. Jambu biji. Ya, jambu biji, betul ya. Waktu itu kita jus banyak, saya makan paling banyak gitu ya. Saya minum paling banyak. Lalu ini hari Sabtu. Saya pulang dari pasar, ini hari Sabtu. Lalu minggunya gereja. Dan dari rumah tuh saya udah mules. Istri sama anak-anak saya nggak ngalamin karena mereka nggak ini ya. Sampai udah nggak tahan gitu. Tapi saya bilang, ayo tetap ke gereja. Waktu praise and worship baru dimulai di ibadah, waduh mules. Saya diingatkan, dan saya percaya itu Roh Kudus yang mengingatkan. Ya. Gunakan otoritas. Karena saya bolak-balik ke kamar mandi, lemes karena banyak buang air ya. Langsung saya tumpang tangan atas perut saya. Saya perintahkan perut ini, stop buang air. Saat ini juga, stop. Saya mau ibadah, saya mau memuji menyembah Tuhan. Dan saat itu juga, stop. Dan ini saya bagikan ke teman, karena istri anak saya tahu sendiri, karena mereka lihat sendiri waktu saya tumpang tangan, ya kan, anak saya tanya, Papa tadi ngapain? Oh, tadi Papa tumpang tangan. Gitu. Demikian juga kalau anak-anak sakit, demam apa, saya nggak langsung bawa ke rumah sakit, terlebih dulu didoakan. Kalau memang terus, jadi kita nggak panik, gitu. Bukan berarti kita nggak percaya dokter ya. Oh iya. Iya, seperti Ya. itu ya. Tapi Betul. sebagai orang percaya, sebagai orang yang tahu firman Tuhan bahwa Tuhan Yesus adalah dokter dari segala dokter. Ya, Bukan berarti kita tidak percaya untuk bawa ke rumah sakit, Betul. enggak. Tapi kalau misalkan ada pengobatan
atau dokter yang gratis dengan percaya akan kuasa dan otoritas, buat apa kita ke dokter? Betul. Istilah seperti itu. Iya. Tapi teman-teman di sini bukan berarti kita membicarakan kita tidak percaya dokter ya, tapi kita berbicara sebagai orang yang percaya akan kuasa dan otoritas Tuhan. Iya. Seperti itu. Dan saat ini Pak Bro Pantar, kedepannya ingin melakukan apa sih? Atau punya visi atau misi apa sih tentang yang Pak Bro sudah lakukan pelayanan ini? Bisa ceritakan ke kita gak? Ya, saya akan tetap melakukan pelayanan penginjilan melalui healing, dan kedepannya memang bukan hanya dilayani mereka mendengar nama Yesus, kuasa Yesus, mereka boleh menikmati itu, tapi saya juga rindu ada satu pemuritan, dan itulah dasar kenapa saya ada di sekolah pemuritan atau disciple yang saat ini saya ikuti, karena saya pengen dibekali gitu, bagaimana saya bisa memuridkan orang-orang ini, bagaimana teman-teman bisa memuridkan mereka. Beberapa mereka sudah menjadi orang percaya gitu, bahkan juga ke rumah-rumah sakit ya, jadi mereka bukan hanya terima kesembuhan, tapi the next mereka boleh dimuridkan lebih dalam lagi, the next mereka boleh melihat kasih kuasa itu ada juga atas mereka, dan mereka bisa melakukan hal yang sama. Itu kerinduan saya, dan ke depan untuk melakukan itu. Itu rencana ke depannya. Ya. Tapi biarlah semua rencana kita itu kita serahkan sama Tuhan, Ya. dan Tuhan yang berencana juga buat kita. Ya. Hanya percaya bahwa setiap rencana rancangan yang baik yang kita serahkan sama Tuhan, kita berikan sama Tuhan, Ya. Tuhan memberkatinya. Yes. Oke. Sekarang Pak Bro istri satu ya? Pasti. Oh iya dong. Anak berapa Pak Bro? Anak 2. Cowok-cowok atau cewek-cewek? Cowok-cowok. Cowok-cowok dua-duanya. Ganteng juga pastinya. Wah, usia? Anak saya yang pertama sudah bekerja, sudah selesai kuliah. Yang kedua masuk tahun pertama untuk kuliah. Karena memang jaraknya agak jauh ya, 5 tahun. Oh gitu ya? Ya. Oke. Ya, teman-teman POD, narasumber kami, Pak Bro Pantar, mengatakan bahwa setiap kita ada kuasa. Dan setiap kita diberikan otoritas untuk memperkatakan apa yang menurut firman Tuhan katakan. Ya. Kita mendoakan orang lain untuk orang lain sembuh, disembuhkan. Bukan berarti kita tidak percaya kepada medis, tapi kita percaya bahwa Tuhan lebih berkuasa, dan Tuhan adalah dokter dari segala dokter, Amin. tabib dari segala tabib. Amin. Sekian hasil pembicaraan kami dengan Pak Bro Pantar, dan kami percaya bahwa apa yang menjadi kesaksian Pak Bro Pantar dan apa yang teman-teman POD dengar itu akan sangat menjadi kesaksian buat semua orang, dan kesaksian yang baik akan semakin menguatkan semua orang juga. Saya percaya bahwa apa yang disaksikan, apa yang dilakukan pelayanan oleh Bro Pantar, semakin hari dan semakin hari diberkati oleh Tuhan. Amen. Dan banyak orang-orang diselamatkan dan percaya kepada Yesus Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Terima kasih pada teman-teman POD yang sudah menyaksikan ini. Jangan lupa sekali lagi saya katakan like, share, dan subscribe, dan biarlah podcast POD ini jadi berkat buat kita semua. Terima kasih Pak Bro Pantar untuk waktunya, dan biarlah pelayanan terus diberkati oleh Tuhan. Amin. Dan saya percaya setiap pelayanan yang memuliakan nama Tuhan, Tuhan campur tangan. Amin. Dan Tuhan berkati. Tuhan berkati Pak Bro beserta anak-anak, istri dan keluarga. Terima kasih Pak Bro. Terima kasih Bro Charles.